kasih Oma Pendeta, selamat pagi dan shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul pagi ini untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih karena sudah memberikan kami ruang untuk bisa belajar bersama dengan mama-mama semua. Dan ibadah hari ini, mama-mama perlu saya beritahukan bahwa kami ada teori yang kami dapatkan dari kampus, jadi kami disuruh untuk praktekkan di gereja. Dan kami memilih komisi lansia yang ada di GKS Jemaat Pameti Karata karena paling dekat. Dan sebentar mungkin cara ibadahnya agak berbeda dari seperti biasanya. Nanti mungkin sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan sharing-sharing bersama. Setelah itu baru masuk perenungan dan ibadah selesai. Cuma nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya pandu dari oma-oma, mama semua yang hadir saat ini bisa memberikan pandangan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita diskusikan bersama sebentar. Karena itu Jadi baik, selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Shalom. Terima kasih buat mama, oma yang sudah meluangkan waktu untuk kita ada bersama-sama di tempat ini yang walaupun hujan badai. Untuk itu kita memulai ibadah kita saat ini. Saya mengajak oma, mama untuk bangun berdiri untuk kita. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani yang segar. Bibir mulut hamba-Mu, sehingga apa yang Ia sampaikan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, ibadah kami pada saat ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa yang di surga. Amin. apa yang membuat mama-mama semua, mama masih tetap berbahagia. Nah, tentu itu semua tidak terlepas dari cinta kasih Tuhan. Selain itu, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menemukan hal-hal sebenarnya hal-hal apa saja yang membuat kita itu bahagia. Dan nanti kita akan lakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, mungkin ada satu pertanyaan pertama untuk kita semua, karena kita cuma beberapa orang yang hadir, maka mungkin saya minta kita semua untuk berbicara, khususnya untuk mama dan semua oma-oma yang hadir. Bisakah menceritakan kepada kita semua yang hadir tentang
tentang hal apa saja yang membuat kita itu bahagia sampai dengan hari ini. Ceritakan apa saja yang membuat kita bahagia sampai dengan hari ini. Mungkin ada yang mau berbicara di luar. Semua kita akan dapat bagian. Bisakah berbagi dengan kita semua yang hadir saat ini? Ada hal-hal yang membuat kita bahagia sampai dengan hari ini.
sukacita ada. Karena apa? Ada pengharapan. Kita tahu Tuhan itu pasti tolong kita. Jadi walaupun kita hanya berapa orang ini, kita tetap sukacita karena adik-adik punya program mereka bisa jalan. Kami ini yang hanya 7 orang lansia, sebenarnya ada kekecewaan di hati karena kami tidak biasa hanya 7 orang begini, kami 20 di atas. Nah, tapi kami bilang tidak apa-apa, yang penting adalah ada bisa membagikan sesuatu kepada anak-anak muda dan mahasiswa. Nah, ini programnya kami jalan, kami juga mendapat sesuatu. Itu sudah cita. Jadi ya sederhana itu yang saya bayangkan dari apa masih ada rasa berpikir. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Mungkin masih ada Pagi menemukan hujanan. Jadi di dalam hati. Kapan berarti ini hujan? Ini hari kan ini hari ibadah. Ada kerinduan untuk bertemu dengan teman-teman. Tapi hujan terus datang. Akhirnya datang ini ada garis. Ada muda penting katanya yang dari SBD dengan adik mama mahasiswa. Satu orang datang bergabung dengan saya dengan obat. Akhirnya saya suruh Nona bikin kopi sendiri. Ada air, ada kopi. Dia pergi sendiri. Datang dari garis kita, saya suruh dia. Tapi di dalam hati tidak tenang karena kami punya hari ibadah. Ini hujan tetap berjalan terus. Sambil minum kopi, sambil HP. Ini ada PA. Mama kasih tahu kalau ada siap. Saya punya hati langsung senang. Akhirnya saya bilang sama ini adik kami memang ini adik kamu cerita sendiri. Oma mau pergi ke ibadah. Mereka masih bilang, Oma masih hujan, ada pagi. Jadi sebetulnya di dalam hati ini begitu ada kerinduan, sukacita yang besar sekali untuk boleh berkumpul dengan teman-teman. Karena seperti apa yang diceritakan tadi sama Mama Chris, kalau kami bertemu itu ada sukacita tersendiri. Mungkin walaupun di rumah tidak ada garam, mungkin, tapi kalau sudah berkumpul lupa semua itu karena masing-masing punya cerita sendiri, ada kebahagiaan tersendiri. Itu yang kami rasakan di perkumpulan ini. Itu saja mungkin. Terima kasih Om. Mungkin masih ada lagi? Atau mungkin ada yang mau bernyanyi, sekedar kayak itu lagu kesukaan yang sering dinyanyikan. Ya. Bisa bernyanyi, bisa berpuisi, bebas, bisa apa saja. Mungkin sedikit ya. Ya. Di dalam kami oma opa mengikuti ibadah lansia itu banyak sekali yang kami petik. Kalau setiap oma-oma yang lebih tua punya kerinduan dan hati yang tulus untuk datang berkumpul mendengar firman Tuhan, apalagi kami yang di umur di bawah oma, rasa iri itu ada. Contoh tadi waktu sampai menyesal, baik maaf sama pendeta, kalau sudah ada terus saya tidak bisa komen. Tapi kalau saya mau datang pasti saya harus komen OTW. Karena rasa beban, mama pendeta sudah tua, mama Lina sudah umur, mama Lina sudah, mama Lede sudah umur. Kenapa kita yang masih bisa untuk melangkah, kenapa kita tidak mau? Ya toh? Nah, contohnya di bawah kota besar, orang kecelakaan patah kaki sampai dia tuh punya kerinduan besar. Sedangkan di kota besar itu orang cuma mau ibadah dibayar gitu. Kita di Sumba sini yang tidak dibayar untuk mengikuti ibadah, kita susah senang kita ulur waktu.
Dahului perkataan bersyukur. Kalau kita bersyukur berarti kebahagiaan lipat. Kalau kita bilang kita mau bahagia tapi kita tidak merasa bersyukur, berarti salah. Jadi kami semua om-oma yang ada di sini, opa biasa ada opa. Jadi kami itu maksudnya tidak ada rasa penghalang. Kami berbicara dari sisi kami masing-masing. Kami tidak mudah tersinggung karena apa ada pribadian kita itulah yang kita bicara. Jadi semoga juga ada di mahasiswa ini dapat memiliki hal yang sama seperti orang pendeta. Kerinduan untuk meminta datang daripada itu lebih besar daripada kerinduan untuk kita pergi yang tidak perlu, ya toh. Semoga kita memahami semua. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin ada yang mau bernyanyi, kami bisa kirim dengan musik. Nah, kalau misalnya tidak ada, ini ada pertanyaan kedua ke Mama dan Mama semua. Apakah kita sadar bahwa semua hal yang membuat kita bahagia itu ada yang menggerakkan? Saya bilang tadi bahwa sebenarnya itu karena Tuhan. Nah, adakah yang mau bercerita tentang apa ya, kayak pengalaman pribadi itu bahwa kayak membuat apa ya, yang membuat kebahagiaan itu ada di dalam diri Allah semua? Maksudnya mau menceritakan tentang bagaimana pekerjaan Tuhan begitu menggerakkan hatinya Allah untuk kayak misalnya melakukan sesuatu tapi Tuhan bilang ini tidak membuatmu bahagia, lakukan saja yang lain atau bagaimana? Ada mungkin yang mau bercerita? Satu saja mungkin ya. Ya, siapa yang mau bercerita? Saya pikir apa yang disampaikan Mama Lida, Mama Ati, Mama Kris itu sedikit seperti sentil Iya. bahwa ada yang menggerakkan. Jadi walaupun ada tamu, ada hujan, ada dingin, ada yang menggerakkan. Iya. Tentu tidak lain kita percaya pada Roh Kudus ya, menggerakkan, merindukan. Mama Kris bilang merindukan. Pasal satu seolah-olah hari yang dirindukan, hari yang diharapkan cepat datang dan cepat bertemu. Mungkin bahwa Roh Kudus itulah menggerakkan. Luar biasa ya pengalaman iman yang dirasakan oleh mama-mama, oma semua bahwa selalu punya kerinduan yang besar untuk selalu mau berjumpa dengan teman-teman, dengan para lansia lainnya, tidak saja dengan para lansia sih punya kerinduan gitu. Kita bayangkan kalau misalnya banyak orang-orang yang karena memang sudah pada dasarnya sudah malas untuk bersekutu dengan Tuhan, malas untuk berjumpa dengan orang, mau menghabiskan waktu sendiri, akhirnya tidak mau beribadah. Tapi syukur puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kerinduan untuk mengenal. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Injil Matius, Matius 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Matius 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Mungkin kita akan baca secara bergantian. Saya memakai kitab terjemahan kedua dan nanti dimulai dari sebelah kanan sampai ayat ini selesai dibacakan. Nah, di pasal 5 ini berbicara mengenai berbagi bukit dengan hidup bengkok, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat bahwa orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah dia duduk, datang
masih pernah merasakan kehidupan bahagia atau hidup bahagia. Apalagi ketika kita berbicara tentang bahagia, sudah pasti di usia oma-oma semua sampai dengan hari ini ada begitu banyak hal yang sudah dilewati. Entah itu badai dalam kehidupan, kebahagiaan, itu semua sudah dirasakan. Dan saya pikir kita semua pernah merasakan itu. Saya sudah membagikan pengalaman bahagia yang dirasakan sampai dengan saat ini. Kiranya pesan makna dari firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama-sama, kita tidak hanya dengarkan begitu saja, tetapi bagaimana kita mampu melakukan dan menerapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk merespon perenungan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 392. Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan dengan kita menyanyikan pujian yang berjudul Betapa Hatiku sambil tangguh persembahan dijalankan. Bergerak cepat. Semangat tuh. Lambat orang. Hai, sutradara. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakai
Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya penaunganmu, sabda Kristus sangkapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Dengan berakhirnya pujian ini, maka berakhir sebuah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan Allah beserta engkau, Sayapnya penaunganmu, sabda Kristus sangkapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Dengan berakhirnya pujian ini, maka berakhir sebuah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.